Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullah. Duduk di sini. Oh iya Pak. Ya. Sini Pak. Cari posisinya mana? Iya Pak. Nah ini, Iya Pak. bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kalau kita ya Pak, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik juga. Oh, Pak ini Nagi sangat bersemangat ini hari ini. Iya, Kelihatan dari raut wajah. iya Pak, lagi semangat ini Pak karena mau soal curhat ini Pak tentang permasalahanku di sekolah Pak. Masalah dari sekolah. Iya. Cerita nih kalau ada yang mau cerita. Iya Pak, mau ini cerita nih Pak. Oke, jadi sebelum itu Pak Dek, Bapak dulu mau sepakati waktunya jadi Iya, Pak. kita konseling. Bagaimana kalau sampai kalau 30 menit atau setengah jam? Apakah Nagi sepakat itu waktunya? Setengah jam itu Pak Di? Iya, supaya lebih efisien kita konseling Pak. Oh iya Pak, mungkin bisa cukup dikayaknya itu Pak Di. Jadi sebelum itu juga Bapak mau tekankan bahwasanya kembali mengulang seperti pertemuan kita yang lalu, dalam BK itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi seluruh yang Agi sampaikan tidak usah takut bahwasanya nanti akan tersebar ke orang lain karena ada asas kerahasiaan yang Bapak anut. Kemudian asas keterbukaan atau harus terbuka, apa yang kita sampaikan itu harus jujur saja. Tidak usah takut. Dik. Oh iya Pak, paham Pak dengan itu Pak karena minggu lalu kan sudah juga jelaskan tuh Pak. Alhamdulillah, insya Allah tidak takut-takut malah itu Pak cerita sama kita. Cerita lagi kalau mau cerita. Oh iya Pak. Jadi begini Pak, sebenarnya tuh Pak kayak akhir-akhir ini kayak terbebani sekali Kak kurasa dengan tugas-tugas sekolahku Pak. Terus, Apalagi kan ikut kan juga organisasi tuh Pak. Nah itu yang kayak kasih pusing Kak Pak sekarang kayak kurasa capek sekali Kak mau urus di tugas-tugasku mau juga urus organisasiku. Jadi itu yang buat tak pusing. Berapa Iya. organisasi kita ikuti Kak? Sekarang itu Pak dua Pak, ada Pramuka sama PMR. Jadi dua organisasi kita ikuti. Jadi kalau boleh Bapak tahu ini kenapa bisa Nagi merasa terbebani antara tugas sekolahnya dan juga organisasi yang kita ikuti. Oh iya Pak. Sebenarnya karena sulit ya bagi waktuku Pak. Karena kan masuk ke organisasi, nah ada juga ini Pak tugas-tugas dari sekolah kayak susah Kak atur ke fokusku antara organisasi sama kerja tugasku dulu Pak. Karena biasa juga tuh Pak kayak suka tunda-tunda tugasku gara-gara itu nih organisasi. Nah ujung-ujungnya turun nilai-nilaiku Pak kayak kemarin ini nilai ulangan harianku untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sebelumnya 90 ku dapat tapi sekarang turun 75 Pak. Nah, biasa juga kalau tidak ada kegiatan di organisasi itu Pak bukannya kayak pergi ke kerja tugas tapi kayak kadang malah nongkrong jaga sama teman-teman organisasi itu yang sebenarnya kasih stres kayak juga Pak. Tapi di lain sisi itu Tommy Pak yang kasih bahagia kalau pergi ke sama teman-temanku nongkrong itu tuh saya yang kasih bahagia Kak. Berarti ini perasaannya Nagi campur aduk terkait dengan permasalahannya ini. Iya Pak, betul. Kayak kurasa campur aduk ini Pak antara senang atau bahagia. Kayak ada bahagia-bahagianya, ada juga stres-stresnya juga Pak. Dan kadang juga ada momen-momen nangisnya Pak. Nampaknya ini Nagi sangat marah terhadap dirinya. Iya Pak. Tapi apakah Nagi ini sadar bahwasanya sikap tak yang seperti itu, yang misal nongkrong dengan teman-teman, tak tidak bisa bagi itu dengan organisasi yang buat nilai-nilai ini sebenarnya jadi turun. Iya Pak, sebenarnya kayak kurasa itu Pak sikapku yang sering-sering tunda-tunda tugas, nongkrong sama teman-teman justru itu memang Pak yang buat nilaiku menurun Pak. Oke. Jadi Bapak bisa merasakan apa yang Nagi rasakan sekarang. Jadi Bapak simpulkan dulu bahwasanya Nagi ini merasa tidak bisa mengatur waktunya antara mengerjakan tugas sekolah, berorganisasi dan juga nongkrong dengan teman-temannya. Dan hal ini membuat Nagi merasa campur aduk perasaannya dan juga sungguh marah terhadap diri tadi. Iya Pak, betul sekali. Oke, jadi sebelum itu Bapak mau tanyakan dulu ke Agi. Apa yang Nagi inginkan dari dirinya Nagi sendiri? Kalau untuk sekarang itu Pak dari permasalahanku juga sebenarnya satu Pak yang paling ku mau kak kurasa Kak Pak kayak merubah sikapku yang sering tunda-tunda mengerjakan tugas kayak capek Pak capek Kak kurasa itu stres Kak kurasa kalau terus melakukan tunda-tunda tugas begitu. Berarti Nagi ini mau mengubah perilakunya, keinginan itu mau mengubah. Iya, Tapi Pak. apakah Nagi ini sanggup mengubah perilakunya? Insya Allah Pak betul-betul mau Pak. Saya serius itu Pak mau ubah. Oke, jadi karena Nagi ini serius mau mengubah perilakunya, Bapak mau tanya apa yang kira-kira Nagi dapat lakukan untuk mengubah perilakunya Nagi?
yang dilakukan Pak Dik, Iya, apa yang mau kita lakukan? kayaknya itu Pak, Atau apa yang akan kita lakukan Pak? mungkin Pak, lebih belajar pandai-pandai lagi Pak dalam mengatur waktu. Kan antara mengerjakan tugas ataupun ikut-ikut organisasi ataupun itu nongkrong-nongkrong, kayaknya itu juga mungkin dulu Pak yang bisa aku lakukan, aku atur waktu dulu Pak. Oke. Jadi terkait itu yang Agi ingin lakukan, apakah yang tadi kita sampaikan bisa membuat diri kita ini jadi lebih baik lagi ke depannya atau bagaimana? Insya Allah Pak, kalau menurut saya itu mungkin yakinkan untuk melakukan itu Pak, yakinkan untuk bisa rubah sikapku, dan saya rasa itu tindakan seperti itu bisa membuat pribadi saya menjadi lebih baik lagi Pak ke depannya. Jadi, tapi apa tujuan Agi ini yakin bahwasanya keinginan yang Agi mengubah perilakunya ini akan terlaksana di nanti, atau masih kurang yakin, ragu-ragu? Insya Allah Pak. Yakin sih. Iya. Oke, karena Bapak lihat Agi ini rasa atau niatnya ini sudah matang, sudah bagus, tapi kalau kita ketahui bersama ini lagi bahwasanya niat tanpa komitmen itu sama saja bohong, atau tidak akan ada di bapaknya nyata kalau tidak ada komitmen kita untuk melaksanakan itu yang mau kita lakukan. Jadi apakah lagi ini berkomitmen sungguh-sungguh untuk mau mengubah perilakunya? Iya Pak, betul itu Pak. Kalau niat sebenarnya tanpa komitmen tidak akan berdampak apa-apa gitu Pak ke diriku. Jadi insya Allah mulai hari ini tuh Pak, saya yakin dan komitmen terhadap keinginan saya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik Pak. Apalagi perilakuku ini mengubah perilaku prokrastinasi seperti itu Pak, saya insya Allah akan mengubah. Oke, jadi Agi ini sudah mau mengubah perilakunya. Sebagai kalau begitu kita fokus sekarang cari jalan keluar atau perencanaan bagaimana ke depannya agar Agi ini bisa mengatasi masalahnya sendiri. Sejauh ini proses konseling apakah Agi ini sudah paham apa yang menyebabkan Agi ini nilainya menjadi turun atau bagaimana? Ya Pak, dari proses tadi nih Pak, yang setelah saya sadari juga, saya paham Pak kenapa nilai-nilaiku bisa turun, karena ketidakmampuan saya itu Pak dalam mengatur waktu. Saya tidak tahu Kak bagi waktuku antara kapan aku kerja tugasku, antara kapan juga ikut ke organisasi, sama kapan juga nongkrong-nongkrong sama teman-temanku Pak. Oke, jadi hal itu yang membuat Agi menjadi turun, berarti sudah paham ini sebenarnya. Ya, Pak. Nah, namun apakah Agi ini betul-betul juga Bapak tekankan lagi mau berubah perilakunya, atau tetap menjadi Agi yang seperti ini, yang masih malas-malasan, lupa tugasnya sebagai seorang pelajar, atau bagaimana? Tentu tidak Pak, tentu saya betul-betul mau mengubah kebiasaan diri saya yang dulu itu Pak, dan saya insya Allah berusaha menjadi lebih baik lagi agar bisa memperbaiki nilai-nilai saya ke depannya Pak, karena serta ke depannya juga selalu saya berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik Pak dari seluruh mata pelajaran. Oke, karena Bapak sendiri yakin sebenarnya Agi ini anaknya cerdas sebenarnya, hanya saja ini tidak pandai membagi waktunya antara mengerjakan tugas di sekolah, organisasi, dan juga nongkrong dengan teman-teman. Jadi Bapak yakin Agi ini sanggup untuk mengubah perilakunya, apalagi Agi sendiri nih mau niatnya itu sudah bagus nih, dan juga komitmennya ini sudah bagus nih istilahnya. Kalau begitu kita cari saja keluarnya. Menurut Agi ini bisakah Agi merencanakan solusi apa atau perencanaan ke depannya agar Agi ini bisa keluar dari permasalahan yang ini prokrastinasi? Solusi Pak? Iya, solusi sebagai kasus konsen kita ini. Kalau berdasarkannya kayaknya sejak proses konseling ini Pak berlangsung, kayaknya ada dua Pak yang terpikirkan dalam pikiranku. Nah, pertama mungkin itu harus pandai-pandai dulu atur waktu Pak, dan pernah kayaknya itu kita kasih layanan klasikal kemarin di kelas kayak manajemen waktu, kayaknya mungkin itu Pak yang perlu saya tingkatkan terlebih dahulu, dan senantiasa mendahulukan, selalu kerjakan dulu tugas lebih dahulu daripada organisasi atau nongkrong-nongkrong. Sama solusi yang kedua kayaknya saya juga harus mungkin lebih pahami diriku dulu Pak, kayak lebih introspeksi diri lagi, kayak lebih sering-sering tegur diriku sendiri dulu, karena kayak masa karena hal-hal ini juga Pak yang kayak ikut organisasi atau apa buat Kak jadi siswa yang bakalan terus-terusan dapat nilai-nilai rendah tuh Pak. Jadi mungkin luar rencana itu Pak. Yang pertama itu manajemen waktu, sama yang kedua itu introspeksi diri. Mungkin dua rencana itu yang bisa saya
pikirkan untuk saat ini Pak untuk menyelesaikan masalah saya Pak terkait dengan undang-undang tugas. Jadi Nagi tawarkan dua solusi atau perencanaan ke depan, jadi Iya. itu manajemen waktu dan juga introspeksi diri. Nah, kalau Bapak mau tahu ini apakah Nagi bisa melaksanakannya kapan, ini perencanaannya? Saya rasa Pak dari kedua solusi yang saya tawarkan itu saya dapat rekam pada diri saya itu karena keduanya membawa dampak perubahan positif bagi diri saya Pak, dan insya Allah saya rasa solusi itu sudah efektif bagi saya untuk dilakukan mulai hari esok Pak, insya Allah. Esok Karena kalau sekarang mungkin masih perlu kan dulu pahami dulu diriku Pak. Oke, berarti Nagi ini sudah komitmen itu mau esok hari. Jadi apakah Nagi ini betul-betul mau, atau ini Nagi sudah yakin dengan dua solusinya dan berniat untuk menjalankan perencanaan tersebut? Iya Pak, insya Allah saya betul-betul berniat Pak, saya betul-betul sanggup. Saya kan lebih berusaha lagi Pak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi lebih banyak introspeksi diri ke depannya, dan juga insya Allah sudah tidak akan menunda-nunda tugas lagi Pak. Karena itu yang penting, Nagi, komitmen itu sangat penting. Karena sudah kita katakan tadi, esok hari insya Allah akan dilaksanakan. Dan Bapak yakin Nagi ini sudah bisa melaksanakan solusinya atau perencanaan ke depannya. Sebenarnya tidak ada salahnya kita berorganisasi, tidak ada salahnya kita nongkrong dengan teman-teman. Hanya saja bagaimana kita pandai-pandainya membagi waktu antara nongkrong dengan organisasi. Bisa kita jadikan organisasi ini dan juga nongkrong sebagai self rewardnya Nagi, atau nongkrong ini sebagai self reward. Kalau misal capek makin kerja tugas, selesai makin di organisasi, tak nongkrong itu bisa jadi self rewardnya atau penghargaan diri. Mengerti kan? Yang self reward itu bagaimana kemarin sudah disampaikan juga di dengan Kasikal. Nah, itu self reward itu penting bagi Nagi. Jadi itu harus yakin, komitmen juga untuk jalankan tadi perencanaan yang Nagi sampaikan, karena ini membawa dampak positif bagi diri kita nanti ke depannya. Iya Pak, insya Allah Pak, karena sebenarnya memang sering-sering Kak nongkrong sama teman-teman karena saya rasa di situ Pak bahagia tuh Pak. Tapi mungkin betul yang kita bilang tadi Pak, insya Allah saya jadikan itu nongkrong sama organisasi sebagai self rewardnya saya Pak. Jadi mungkin karena waktu kita ini, waktu konseling kita sudah mau berakhir, kontraknya satu kali 30 menit, dan mungkin lagi sudah punya kesibukan lagi di luar, mungkin kita bisa akhiri proses konseling kita. Jadi Nagi tetap semangat, Bapak yakin pasti Nagi bisa lah menjalankan perencanaannya mulai esok hari sesuai dengan janji nanti. Jadi komitmen itu perlu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas masukan-masukannya. Ya. Karena nasihatnya juga ini Pak, semoga saya bisa menerapkan ini apapun yang ada di proses sesi konseling kita kali ini. Semoga saya bisa terapkan Pak di kehidupan saya mulai esok. Dan kalaupun mungkin ada kendalaku Pak, mungkin bisa kan langsung ketemu sama kita Pak. Bisa, di Mas Maki nanti di ruangannya Bapak. Oh iya Pak. Sini lagi toh. Iya Pak. Kalau begitu Pak mungkin bisa kembali kelas Pak, karena ada lagi jamnya Ibu Titin Pak. Oh iya. Bu Titin yang guru matematika itu? Iya Pak. Ada tugasnya lagi nih Pak, tapi mau kan dulu kerja Pak. Sebetulnya bisa gitu kerja lagi dulu. Jangan sampai ditunda-tunda lagi toh. Iya. Ya Pak Adi. Ya. Makasih banyak Pak. Iya. Dan Iya. semangat.